Selamat siang kakak-kakak semua. Sore. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan yaitu tentang prinsip progression. Di mana di sini dalam prinsip progression di sini kami ada pengertiannya. Pengertiannya adalah prinsip dasar dalam latihan kebugaran yang menyatakan bahwa untuk mencapai peningkatan kebugaran, latihan harus meningkatkan secara bertahap dalam intensitas, volume, dan kompleksitas. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan di dalam pengertian prinsip progression. Mungkin untuk yang contoh prinsip progressionnya saya serahkan kepada Kak Imam. Sempurna. Oke. Untuk yang kedua yaitu contoh prinsip progression dalam aktivitas kebugaran. Yang pertama yaitu meningkatkan jarak. Jadi jarak yang akan kita tingkatkan, misalnya ketika kita pertama melakukan jarak lari estafetnya itu zigzagnya 10 meter, kita tingkatkan menjadi 20 meter. Yang kedua itu meningkatkan intensitas. Dari yang pertama kita intensitasnya sedang, yang pelan, yang kedua kita akan naikkan ke sedang. Seterusnya bertingkat. Yang ketiga interval trainingnya. Jadi intervalnya itu jaraknya. Ketika dia pertama melakukan sprint, kedua melakukan loncatan, itu harus ada intervalnya. Misalnya yang pertama intervalnya lebih sedikit, lama-lama itu lebih meningkat gitu, jaraknya. Yang ketiga itu yang seterusnya frekuensinya. Frekuensinya itu juga harus disesuaikan. Jangan sampai dari yang tinggi ke rendah. Dia harus continue dari rendah, sedang sampai ke tinggi. Seterusnya prinsip yang ketiga diserahkan kepada Kak Asep. Prinsip ketiga adalah prinsip progresif dalam pola tubuh. Yang pertama di sini prinsip progresif adalah daya tahan kardio respiratory. Yang kedua adalah kekuatan jantung, dan yang ketiga kapasitas paru-paru atau VO2 max. Oke, untuk prinsip yang keempat VO2 max. VO2 max. Ada kamu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. VO2 max. Untuk prinsip yang keempat saya serahkan kepada Kak Aris. Terima kasih. Ini adalah hasil dari kerjasama kita di kelompok Kurniawan Dwi Widianto. Sini sudah disampaikan tentang pengertiannya, tentang contohnya, terus ada tambahan nih yaitu prinsip progres dalam tubuh kita. Jadi harapannya dari progres itu adalah yang penting itu ada peningkatan yang kita lakukan, proses latihan yang selama ini kita lakukan itu harus ada peningkatan. Dalam arti peningkatan itu harus menuju ke hal yang positif, yang baik. Ya, misalkan nih kita ngajarkan siswa seperti yang disampaikan oleh Kak Imam, bahwasanya untuk meningkatkan jarak, misalkan kita lari untuk melatih siswa kita nanti dalam proses pembelajaran kebugaran, itu jaraknya jangan tetap, ya. Jadi jangan tetap. Jadi harus ada peningkatan jarak. Awalnya misalkan kita lari sprint itu 10 meter. Dan setelah itu kasih proses latihan, ya, pengulangan. Nah, coba kita tes lagi, ya, dengan jarak misalkan menjadi 15 meter, tetapi waktunya harus lebih sedikit, ya. Atau mungkin dalam 10 meter dengan waktu misalkan waktunya 7 detik misalkan, terus dengan kita tambah jarak misalkan 15 meter, harapannya 7 detik itu bisa dipertahankan. Jadi dengan jarak yang jauh tetapi waktunya tetap atau lebih sedikit. Nah, itu adalah progresnya. Terus prinsip yang keempat, prinsip keselamatan dalam latihan. Jadi selain kita memberikan proses peningkatan, juga kita harus memperhatikan keselamatan siswa kita. Ya, jadi keselamatan siswa kita itu adalah yang diutamakan. Banyak kejadian kakak-kakak sekalian. Contoh yang terakhir itu adalah bukan dalam PJOK, tetapi mungkin itu adalah suatu
kegembiraan ada di itu di Sragen atau di mana. Jadi ketua OSIS itu ulang tahun dan dimasukkan ke dalam kolam, dan ternyata di kolam itu ada aliran listriknya. Jadi meninggal dunia, dan itu adalah suatu nasib yang apes lah istilahnya, yang kita tidak tahu. Makanya dalam proses pembelajaran kita itu yang terpenting adalah bagaimana keselamatan siswa kita itu harus kita kedepankan. Terus berikutnya adalah keamanan lapangan yang akan kita gunakan sebagai proses latihan. Ya, itu juga harus diperhatikan. Nah, yang pertama adalah bagaimana kita untuk misalkan kita mau mengajar untuk menggali proses untuk keselamatan, pertama adalah mengukur denyut nadi awal. Jadi harus diperhatikan ini. Kadang kita lupa, ya. Hari ini kita akan ngajar apa? Jadi harus kita ukur dulu denyut nadinya. Apabila denyut nadinya itu tidak normal, jangan dipaksakan. Ya, misalkan di bawah normal, jangan dipaksa. Itu pasti kondisi tubuhnya tidak bagus. Ya. Setelah itu disuruh apa? Suruh lari 2,4 habis itu. Ya. Tolak di lapangan, bahaya. Sama seperti kejadian bulu tangkis yang junior di Yogyakarta, ya. Nah, itu juga harus diperhatikan. Nah, begitu juga dengan kondisi nadi yang istilahnya tinggi di atas normal, juga jangan dipaksa. Ya. Nah, itu harus diperhatikan. Terus yang kedua adalah mengetahui DNM atau denyut nadi maksimal. Ini denyut nadi memang kalau untuk usia pelajar, karena ini ada rumusnya yaitu 220, ya, dikurangi usia itu masih memiliki denyut nadi yang sangat tinggi. Jadi aktivitas itu bisa, misalkan pagi main voli, sore main futsal, malam istilahnya terus main bulu tangkis, ini masih bisa. Tapi kalau usia kita yang sudah usur nih, siapa? Saya termasuknya yang paling usur, ya. Itu tidak boleh istilahnya dengan DNM kita yang hanya mungkin berapa, jangan dipaksakan untuk main terus menerus, karena itu tidak boleh dipaksakan. Ya, misalkan nih saya main tenis hanya kapasitas 3 kali dalam 1 hari, kita paksakan sampai 6 kali, nah itu berbahaya. Karena denyut nadi maksimal kita itu terbatas. Nah itu mungkin perlu ini kakak-kakak sekalian, DNM ini perlu coba disampaikan ke siswa, karena sangat penting untuk mengetahui kapasitas denyut nadi kita. Ya. Terus selanjutnya adalah meningkatkan intensitas volume secara bertahap. Jadi latihan itu jangan terus menerus, harus ada istirahatnya, jangan dipaksakan gitu. Pak udah capek lagi, tidak apa-apa, harus itu. Nah itu jangan, ya. Kita harus tahu diri bahwasanya siswa itu juga perlu istirahat dan sebagainya. Mungkin itu dari saya, kakak-kakak sekalian, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok Kak Aris, ya, sudah membantu kita memahami tentang prinsip progression, ya. Jadi tadi sudah jelas, ya, ketika kita merancang latihan, ya, kalau bisa progresnya artinya dari yang rendah, sedang, tinggi, ya, itu menjadi salah satu poin penting dalam prinsip progression, ya. Oke, terima kasih kelompok prinsip progression. Selanjutnya rekan-rekan, ini informasi, ya, buat kita, ya.